Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kacamata News. Bertemu kembali dengan saya, Bang Haji, di vlog. Kebetulan pada sore hari ini saya barusan selesai pulang dari visit di salah satu rumah sakit Pondok Indah. Ada beberapa banyak hal yang ingin sekali disampaikan untuk Kacamata News di kesempatan sore ini. Dari beberapa perjalanan, setiap saya masuk ke beberapa ruangan ICU gitu, ada banyak pelajaran yang selalu saya dapat. Termasuk pada saat tadi masuk ruangan ICU di salah satu rumah sakit di Pondok Indah, ada banyak alat yang terpasang di setiap pasien, dari ventilator, dari NGT, dan segala macam alat yang dipasang. Dalam kondisi seperti itu, mereka punya harapan satu, bahwa Allah berikan kesembuhan untuk mereka. Tetapi di balik itu semua juga ada pesan yang tersirat, bahwa ternyata kesehatan itu murah bagi yang belum sakit dan mahal bagi yang sudah sakit. Bayangkan ruangan ICU dengan perlengkapan segala macamnya dan membutuhkan biaya yang sangat sedikit, hanya untuk meminta kepada Tuhan syariat kesembuhan. Tapi di kondisi pada saat pasien sudah terbaring dalam koma, terbaring secara terminalitas itu, bahwa kondisinya sudah sangat low dengan tingkat kesadaran yang menurun, maka sebanyak apapun harta orang tersebut, sebanyak apapun benda material yang dia punya, ternyata tidak akan pernah bisa menukar sebuah kesembuhan yang hanya Allah yang punya kesembuhan itu. Maka di setiap perjalanan saya masuk ruangan ICU yang lainnya, ada banyak pelajaran dan hikmah tentang bagaimana mengolah sebuah ruang kehidupan. Bahwa benar memang sakit semuanya berasal dari pikiran, sehingga sangat sangat dibutuhkan jiwa besar untuk kita buat menganalisa setiap permasalahan yang sedang kita hadapi, mendiagnosa masalah-masalah kita, sehingga kita memiliki formula yang bisa mengarahkan kita untuk lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan. Masih ingatkan yang dulu pernah saya sampaikan di konten sebelumnya, belajar untuk tenang, belajar tenang menyikapi masalah, belajar tenang menyikapi persoalan. Karena sejatinya formula masalah hanya kita yang tahu. Solusi dari masalah sejatinya ada dalam tubuh dan diri kita. Jangan sampai permasalahan, intrik, kemudian juga persoalan-persoalan yang selama ini menyebabkan kehidupan kita, kemudian kita tidak mampu buat belajar tenang atas sikap menyikapi masalah tersebut. Sejatinya kita akan sakit. Secara fisikly kita akan sakit. Sehingga sangat dibutuhkan untuk sama-sama belajar menyikapi persoalan dengan lebih tenang lagi. Karena bagaimanapun juga, sehat itu sangat murah bagi yang belum sakit, dan sehat itu mahal bagi yang sudah sakit. Saya ingin ajak seluruh pemirsa Kacamata News, ayo kita benahi pikiran kita, kita benahi hati kita sendiri untuk belajar tenang menuju sehat secara fisik ataupun sehat secara rohani. Dan jangan lupa, di balik itu semua ada takdir Allah yang dimainkan dan bermain dengan caranya Allah sendiri. Maka hati-hatilah dalam berpikir, hati-hatilah dalam menyikapi persoalan seiring dengan kondisi apakah dibawa oleh nafsu, emosional atau apapun itu, karena itu akan mengarahkan kepada sakit. Sakitnya hati bisa mengarah kepada sakitnya fisik. Andai itu sudah terjadi, mahal biaya yang harus kita keluarkan. Tetapi kalau kita belajar buat menata ruang hati kita, menata pikiran kita, dengan belajar tenang menyikapi persoalan itu, insya Allah sejatinya kita akan sehat secara hati. Dan saat sehat secara hati, insya Allah secara fisik Allah akan berikan kesehatan untuk kita. Bukankah Allah tergantung dengan sangka hamba-hambanya? Inna bi dhani abdi
Aku itu tergantung sama hamba-hamba. Apabila kita bersangka baik kepada Allah, maka insya Allah akan berikan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, hati-hati, Allah pun juga akan berikan keburukan seperti yang ada dalam pikiran kita. Ingat, saya ulangi lagi yang pernah saya kemarin sampaikan di konten sebelumnya. Pikiran yang kita semai, maka tindakan yang kita tuai. Tindakan yang kita tuai, maka tabiat yang akan kita semai. Tabiat yang kita semai, maka nasib yang akan kita tuai. Maka ayo buat sahabat Kacamata News, jangan lupa selalu berpikir positif, positive thinking, belajar buat tenang, buat pikir masalah. Insya Allah sehatnya hati akan menjadi cerminan sehatnya fisik kita. Dari saya Bang Haji di perjalanan menuju arah pulang, mudah-mudahan saja ada manfaatnya buat semuanya. Salam sehat, salam sejahtera dari saya, dan semoga Allah selalu limpahkan kesehatan untuk kita, limpahkan jiwa dan hati yang lapang dalam menyikapi persoalan hidup. Mudah-mudahan Allah ridho buat kita semuanya. Al-Fakir, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.